Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah tuntas modul 1 Universitas Terbuka Kegiatan Belajar 2. Kita akan bahas tentang identifikasi analisis proses bisnis dan pengukuran kinerja. Mari kita pelajari bagaimana cara memprioritaskan dan mengukur proses bisnis yang tepat untuk dievaluasi. Pertama, identifikasi proses bisnis. Identifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk secara sistematis mendefinisikan serangkaian proses bisnis perusahaan dan menetapkan kriteria yang jelas untuk memprioritaskannya. Arsitektur proses berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menentukan prioritas dan ruang lingkup pemodelan. Tapi ingat, tidak semua proses sama pentingnya dan tidak semua proses dapat menerima perhatian yang sama. Ada 3 kriteria utama yang paling umum digunakan untuk mengarahkan evaluasi ini. Kriteria pertama, tingkat kepentingan. Ini berkaitan dengan penilaian relevansi strategis dari setiap proses. Tujuannya adalah untuk mengetahui proses mana yang memiliki dampak terbesar pada tujuan strategis perusahaan, misalnya mempertimbangkan profitabilitas, kontinuitas, atau kontribusi untuk tujuan publik. Proses yang berhubungan langsung dengan tujuan strategis adalah prioritas utama. Kriteria kedua, disfungsi. Bertujuan memberikan penilaian tingkat kesehatan setiap proses. Proses mana yang paling bermasalah? Proses ini adalah yang paling diuntungkan dari inisiatif yang berpusat pada proses. Kriteria ketiga, kelayakan. Untuk setiap proses, harus ditentukan seberapa rentan mereka untuk memproses inisiatif manajemen. Budaya dan politik mungkin jadi hambatan, jadi kita harus fokus pada proses yang memungkinkan untuk mengharapkan manfaat. Lalu, bagaimana langkah mengidentifikasinya? 1. Mulailah dengan mengajukan pertanyaan sederhana. Apa yang ingin dicapai dengan manajemen proses bisnis? 2. Pikirkan tentang bagaimana proses ini bersinggungan dengan proses lain, misalnya proses perakitan produk berinteraksi dengan proses pemesanan bahan. 3. Terus temukan hubungan sampai analis mengidentifikasi semua proses bisnis. 4. Pilih proses yang ingin ditingkatkan melalui BPM. Nah, sekarang kita masuk ke pengukuran kinerja analisis proses bisnis. Pengukuran kinerja proses bisnis biasanya disebut Process Performance Measurement atau indikator kinerja PPI. Metrik ini memberi informasi berharga pada setiap tahap, membantu membuat keputusan akurat tentang inovasi, meningkatkan kecepatan produksi, dan mengukur standar keunggulan. Mari kita bahas metrik proses. Ada 16 metrik. Metrik pertama, efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan antara input dan output. Seberapa cepat organisasi membuat sesuatu dengan sumber daya paling sedikit. Contohnya, melihat waktu yang diperlukan untuk membuat sebuah proses dari awal hingga akhir. Metrik kedua, produktivitas. Mengukur seberapa banyak proses yang diselesaikan. Misalnya, membandingkan 2 tukang batu, yang satu memasang 3 tembok per jam, sedangkan yang lain hanya 1 tembok. Metrik ketiga, waktu siklus. Ini adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh panjang proses dari awal hingga akhir. Contohnya, waktu siklus produksi sweater dari pembelian bahan mentah hingga pengiriman. Metrik keempat, waktu penyelesaian. Berapa lama dari perspektif pelanggan? Misalnya, pelanggan memesan buku online dan menerima email bahwa pesanan mereka akan sampai dalam 5 hari sejak tombol kirim ditekan. Metrik kelima, take time. Waktu untuk menyelesaikan 1 unit sebelum membuat yang berikutnya. Misalnya, sebuah perusahaan permen memulai produksi batang coklat baru setiap 15 detik. Metrik keenam, throughput. Tingkat produksi. Contoh, perusahaan memproduksi 400 kartu ucapan dalam 200 jam, maka throughputnya adalah 2 kartu per jam. Metrik ketujuh, tingkat kesalahan. Contoh,
perusahaan membuat 500 unit peralatan perak dan 25 di antaranya kehilangan sendok, maka tingkat kesalahannya adalah 5%. Metrik ke-8. Efektivitas. Membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, di mana tujuannya adalah efektivitas 100%. Metrik ke-9. Efektivitas biaya. Melacak berapa biaya untuk mencapai suatu manfaat, seperti biaya per unit. Metrik ke-10. Kapasitas. Jumlah maksimum barang yang dapat dihasilkan. Ini menunjukkan hasil terbaik yang dapat dicapai jika semua faktor bekerja dengan sempurna. Metrik ke-11. Tingkat kualitas. Contohnya, pabrik memproduksi 750 botol sabun dan 698 berkualitas baik, maka tingkat kualitasnya 93%. Metrik ke-12. Profitabilitas. Laba adalah total penjualan dikurangi total pengeluaran. Contoh, perusahaan ponsel menghasilkan $100.000 dan menghabiskan $25.000, maka labanya $75.000. Metrik ke-13. Daya saing. Diukur melalui pangsa pasar. Contoh, perusahaan meraup $160.000 dari total pasar $1,25 juta, berarti pangsa pasarnya sekitar 13%. Metrik ke-14. Nilai. Apa yang pelanggan pikirkan tentang produk dibanding harga? Contoh, apartemen $3.000 di kota kecil bernilai buruk, tapi di kota besar bernilai baik. Metrik ke-15. ROI. Pengembalian investasi. Contoh, usaha menerima investasi $200.000 dan total penjualan $500.000, ROI-nya 150%. Metrik ke-16. Ketepatan waktu. Contoh, berjanji mengirimkan barang ke pemasok dalam 3 minggu dan memenuhinya tepat waktu. Luar biasa. Metrik proses ini sering direpresentasikan sebagai rasio atau persentase, dan ada 3 kategori utamanya: metrik statis, dinamis, dan evolusi. Ingat, pengukuran ini krusial untuk mengevaluasi data yang relevan dengan kinerja bisnis Anda. Jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman Anda, dan subscribe. Sampai jumpa.